Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Ibu Lucy harap kalian semua ada dalam keadaan sehat-sehat ya. Pagi ini Ibu Lucy akan membacakan sebuah dongeng. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya kepada anak-anak. Anak-anak masih ingat tentang dongeng? Dongeng adalah cerita fiksi atau cerita hayalan dari pengarangnya. Cerita fiksi atau hayalan artinya cerita yang tidak benar-benar terjadi. Pasti anak-anak masih ingat ya, beberapa minggu lalu Miss Johanna pernah menjelaskan salah satu dongeng yaitu fabel. Anak-anak masih ingat apa itu fabel? Ya, fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang. Namun dunianya sama dengan dunia manusia. Di dalam fabel, binatang-binatang yang menjadi tokoh digambarkan memiliki perilaku seperti manusia. Jadi, binatang-binatang itu bisa berbicara, berpikir, sekolah, belajar, dan melakukan aktivitas lain layaknya seperti manusia. Bahkan di dalam fabel juga suka ada konflik antara hewan yang menjadi tokoh utama dengan hewan-hewan lain yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, anak-anak, contoh fabel ada banyak loh. Ada kancil dan buaya, ada kura-kura dan kelinci, ada rusa dan kura-kura, dan lain-lain. Masih banyak sekali contoh-contoh tentang fabel ini. Wah, anak-anak, ternyata dongeng itu bukan hanya fabel loh, tapi ada juga jenis-jenis dongeng yang lain. Di sini, walaupun kita hanya belajar tentang fabel, tapi Ibu rasa tidak ada salahnya kalau kita juga mengetahui jenis-jenis dongeng yang lain. Anak-anak mau tahu tentang jenis-jenis dongeng yang lain? Baik anak-anak, kalau kalian mau tahu, Ibu Lucy akan jelaskan satu persatu ya. Jenis-jenis dongeng selain fabel adalah yang pertama disebut legenda. Legenda adalah cerita yang mengisahkan tentang asal-usul terbentuknya suatu tempat. Contohnya seperti legenda Gunung Tangkuban Perahu dan juga legenda terjadinya Danau Toba. Nah, cerita seperti ini biasanya berasal dari rakyat zaman dahulu. Rakyat yang tinggal di daerah itu biasanya menganggap cerita-cerita tersebut benar-benar terjadi. Kemudian, cerita legenda itu akan diceritakan kembali turun-temurun hingga menjadi cerita yang sekarang kita bisa ketahui. Yang berikutnya adalah mite. Mite merupakan cerita yang berasal dari rakyat di sebuah daerah. Biasanya, mite menceritakan tentang tokoh gaib seperti dewa, peri, atau bahkan hantu. Salah satu contoh dari mite adalah cerita tentang Nyai Roro Kidul dari Yogyakarta. Berikutnya lagi adalah sage. Sage adalah kisah yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Misalnya, kisah tentang Jaka Tingkir. Nah, anak-anak, sage ini biasanya diceritakan menyebar dari mulut ke mulut dan juga diwariskan dari nenek moyang ke keturunannya. Maka dari itu, lama-kelamaan ceritanya bisa sedikit berubah. Ada beberapa bagian yang bertambah, tapi ada juga beberapa bagian yang berkurang. Dan yang terakhir adalah parabel. Parabel adalah cerita yang mengandung nilai-nilai pendidikan, baik pendidikan agama, moral, atau pendidikan lainnya. Nilai-nilai pendidikan yang ada di dalam parabel biasanya disampaikan secara tersirat. Jadi tidak tertulis di dalam cerita tersebut, nilainya adalah tentang kejujuran, nilainya adalah tentang saling mengasihi, nilainya adalah tentang sikap yang baik terhadap orang tua. Tidak tertulis di situ, tetapi semuanya tersirat di dalam cerita.
Contoh cerita parabel ini adalah contoh Malin Kundang yang mungkin juga anak-anak sudah pernah dengar atau pernah lihat di televisi dan sebagainya ya. Nah, itu anak-anak tentang jenis-jenis dongeng yang tidak ada salahnya untuk kita ketahui, untuk kita tambah sebagai wawasan kita. Nah, sekarang tiba saatnya Ibu Lucy akan membacakan sebuah dongeng atau sebuah cerita. Anak-anak mau mendengarkan? Dengarkan dengan baik ya. Ibu akan membacakan cerita tentang gajah dan 2 tikus. Ada 2 ekor tikus, namanya si hitam dan si putih. Mereka pergi ke pasar malam. Di pasar malam itu ada taman ria tempat bermacam-macam permainan. Ada permainan seluncuran, ada permainan ayun-ayunan, ada jungkat-jungkit, dan ada banyak lagi permainan-permainan yang ada di sana. Si hitam dan si putih ingin sekali bermain di sana. Tetapi anak-anak, sayang sekali mereka tidak punya uang. Mereka tidak bisa pergi atau masuk ke taman permainan tersebut karena mereka tidak punya uang. Akhirnya dengan sedih mereka pulang. Namun di dalam perjalanan pulang, si hitam mendapatkan ide untuk bermain seluncuran. Si hitam membayangkan kalau dia datang ke rumah si gajah, pasti dia bisa bermain seluncuran. Akhirnya si hitam pun mengajak si putih ke rumah gajah, berkunjung ke rumah gajah. Mereka pun berjalan menuju ke rumah gajah. Sesampainya di rumah gajah, mereka lalu menyapa gajah dengan ucapan selamat pagi. Ternyata mereka datang ke rumah gajah itu pada saat pagi hari. Nah, pada saat mereka datang, gajah sedang sibuk menyiram tanaman. Si putih lalu menawarkan diri untuk membantu gajah. Dan gajah pun menerima bantuan dengan senang hati. Si putih lalu berkata, "Gajah, setelah saya membantu kamu, kami ingin bermain seluncuran." Dan gajah pun menyetujuinya. Akhirnya, mereka bekerja sama menyiram bunga, menyiram tanaman yang ada di halaman rumah gajah. Ternyata anak-anak dengan bekerja sama, pekerjaan pun menjadi cepat selesai. Setelah pekerjaan selesai, akhirnya mereka pun bisa bermain bersama-sama. Mereka bermain seluncuran di pinggir sungai. Nah, itu ceritanya anak-anak tentang gajah dan 2 tikus. Anak-anak, dongeng yang Ibu Lucy baca tadi sebenarnya ada loh di buku 2G halaman 148 sampai 149. Maka dari itu, untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa buka bukunya di halaman 148 sampai 149 tersebut. Nanti setelah anak-anak baca, anak-anak pahami ceritanya, anak-anak juga bisa mengerjakan latihan-latihan di link yang akan Ibu berikan nanti. Anak-anak juga bisa baca cerita dari tematik 2G halaman 134 sampai dengan 135. Nah, setelah membaca itu, anak-anak juga bisa nanti mengerjakan latihan-latihan yang akan Ibu berikan juga. Ya, itu anak-anak, sekian penjelasan dan dongengnya dari Ibu Lucy. Selamat belajar anak-anakku. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.